أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Daun salam direndam air hangat, diminum sore dan pagi. Kalau salam dijawab belum semangat, eloknya kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sama-sama kita hormati sahibul bait, Bapak Dalian sekeluarga beserta anak, menantu dan cucu yang baru lahir. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, segenap tokoh masyarakat, alim ulama, termasuk ibu-ibu yang di belakang, semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Ini ada pantunnya, bukan jenang sembarang jenang. Jenang dibawa dari Jakarta sama Mas Iksan tadi bawa. Bukan datang sembarang datang. Ini saya datang sama istri itu karena cinta. Iya. Ya beberapa waktu yang lalu pernah insya Allah ke sini di masjid apa tadi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi khutbah Jumat di sana. Senang, bergembira. Saya nengok bapak, ibu-ibu semuanya alhamdulillah sehat walafiat. Tanaman pada subur insya Allah ya. Di tempat sana itu masih sebenarnya itu deg-degan ya kan? Tapi kayaknya di sini alhamdulillah semeringah semuanya. Semoga masyarakat di desa Sumberjo betul mendapatkan rejo, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan dari Allah itu rumusnya gampang, yaitu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebenarnya kalau kita balik ke Al-Quran itu gampang. Siapa saja yang mau enak ya syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas apa? Loh, nikmat Allah itu gak terhitung, banyak sekali. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Gak ada. Cuman kita manusia ini sering yang diinget itu yang gak enak-enak. Yang enak gak diinget-inget. Ada musibah dikit saja langsung. Nah cobalah kalau kita hitung, mana sebenarnya banyak yang lahir atau banyak yang meninggal? Tetap banyak yang lahir ya kan? Tapi kayaknya orang sudah pada meninggal semua kan gitu. Isunya di sana meninggal, di sana meninggal, di sana meninggal. Tapi yang lahir gak dihitung. Itu ya. Perkembangan kehidupan manusia ini kan semakin hari semakin banyak. Itu menunjukkan nikmat Allah terus menerus, tidak ada yang bisa menghitungnya. Tinggal kita itu bersyukur atau tidak. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, termasuk momentum pada hari ini, kita berterima kasih kepada keluarga besar Pak Dalian yang telah mengundang kita semuanya, mengingatkan kita
akan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ya apa dapat cucu itu memang luar biasa. Ini kita bicara ini kayaknya memang ya udah pada kakek-kakek semua kan. Yang bapaknya di belakang, mana bapaknya? Siapa namanya? Diki. Ya ini memang ya mohon maaf Adinda Diki ini memang ya Datuk saya juga merasakan memang luar biasa senangnya itu. Agak berbeda dulu ketika punya anak sendiri dulu. Ini luar biasa. Cucu itu memang ya luar biasa. Dan ini adalah bagian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau dihitung-hitung itu apa sih enaknya dapat cucu itu? Termasuk juga apa enaknya dapat anak? Yang di belakang ikut kita. Apa enaknya kira-kira ibu-ibu dapat anak? Wong lahirnya itu berdarah-darah, ya kan? Setelah lahir itu ngerepotin, ya kan? Dipipisin tadi ini dan seterusnya itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa anak itu merupakan bagian nikmat dari Allah. Karena memang nikmat itu bukan hanya berupa makanan, bukan hanya berupa minuman. Terus terang sebagai kakek itu nanti kalau anaknya sudah bisa mukul gitu, anakku pinter ya, gitu deh. Lu coba, lu senang, bukan marah. Coba kalau tetangga yang mukul, gimana kira-kira? Wes jangan macam-macam kan. Tapi kalau cucu mukul, das gitu, wes cucuku pinter sekarang gitu. Nah gitu. Termasuk juga ibu-ibu yang punya anak dan seterusnya, dikencingin, dibibisin malam-malam jadi bangun. Loh ternyata itu nikmat. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang fitrah, nggak bisa dipungkiri. Yang secara hitungan matematis itu merepotkan, tetapi ternyata menyenangkan. Ada apa sebenarnya di balik ini? Wong merepotkan kok menyenangkan? Merepotkan sebenarnya. Nanti kalau sudah besar dikit nyekolahkan, lu biayain, nganter dan seterusnya. Besar dikit lagi, disekolahkan lagi, lebih tinggi lagi. Itu pun juga membiayai, merepotkan. Tapi itu menyenangkan. Ada apa sebenarnya? Wong orang tua itu direpotkan, tapi kok menyenangkan? Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata sebenarnya anak itu adalah kekayaan. Kekayaan bagi orang tua. Kekayaan dalam hal apa? Kehidupan manusia itu yang sejati dan yang panjang itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Kehidupan yang sejati itu nanti di akhirat. Oleh karena itu, apa yang diharapkan orang tua dari anak itu nyaris tidak ada harapan di dunia. Tidak ada. Harapannya itu nanti ya di akhirat. Karena nggak mungkin orang tua itu punya harapan-harapan dari anak itu di dunia. Kenapa nggak mungkin? Karena anak sudah dewasa, besar. Nanti ujungnya itu anak itu ya kemudian berpisah dengan orang tua. Ya orang tua itu nyari uang untuk siapa? Untuk anak. Anak nyari uang untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dulu. Untuk dirinya, ya kan? Iya, untuk istrinya kan gitu. Bukan untuk orang tuanya. Orang tua ya termasuk rumah orang tua itu rumah anak. Iya kan? Anak itu wacak-acak rumah orang tuanya ya nggak apa-apa. Masuk kamar nggak apa-apa. Coba kalau anak itu sudah punya rumah, gimana? Kita orang tua mau ngacak-ngacak kamar anak? Nggak mungkin. Ya kan? Ngetuk pintu saja itu kalau nggak dibuka ya ntar dulu, ya kan? Betul. Tapi kalau anak udah masuk aja kan, bapak nggak ada ke kebun kan gitu, congkel tidak perlu kan gitu. Tapi kalau orang tua kan nggak. Jadi apa? Nggak ada. Balasan dunia ini nggak ada. Orang tua sudah nyekolahkan anak tinggi, kuliah. Setelah anak kemudian sukses, apakah balik bapaknya? Nak gantian, tolong kuliahkan bapak. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tolong masukkan bapak ini ke pesantrennya Ustaz Samlan. Nggak mungkin. Dan kalau ada anak yang mau ya saya nggak terima juga.
Karena tidak menerima orang yang sudah tua. Kita menerima lulusan SD, lulusan SMP. Itu pun kalau daftarnya cepat. Kalau daftarnya terlambat, Bapak tadi bisikin saya, wah maaf, udah tutup. Udah tutup. Mana Mas Bejo? Mas Bejo terima di belakang. Ya, beliau yang tahu informasi biasanya. Tanya kalau kapan pesantrennya Ustaz Samron itu buka. Kalau ketinggalan ya apa boleh buat. Saya tanya tadi dari desa ini berapa yang daftar. Katanya nggak ada ya sudah. Padahal kalau ada ya kita jatah lah kira-kira begitu. Karena kita ingin pemerataan. Karena apa? Anak itu memang aset bagi orang tua yang sangat besar. Tapi memang bukan di dunia. Di mana Ustaz? Di akhirat. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Orang itu kalau sudah meninggal dunia, maka putus amalnya. Nggak bisa beramal. Orang itu kalau sudah meninggal dunia kan nggak bisa beramal. Karena itu kalau ada orang yang meninggal dunia, diapain? Ya, dimandikan. Nggak bisa mandi sendiri deh. Setelah itu dikafani. Dan kenapa dikafani? Karena nggak bisa pakai sendiri. Dan karena itu yang pakaian yang gampang, kapan? Kain kapan? Dan itu juga kayaknya kain yang paling murah. Lalu kemudian disolati. Karena apa? Karena nggak bisa sholat sendiri. Tinggal apa disolati? Maksudnya didoakan. Lalu kemudian diangkat, dibawa ke kuburan. Kenapa dibawa? Karena dia nggak bisa berangkat sendiri. Jadi nggak bisa. Amalnya sudah terputus. Ngaji nggak bisa, sholat nggak bisa. Tapi Nabi menyebutkan illa min salas, kecuali 3 hal. Masih terus bekerja, masih terus mengalir, masih terus berproses. Apa itu? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang punya uang silakan untuk dibawa, dikirim ke akhirat. Ya, saya nggak setuju juga kalau ada yang mengatakan harta nggak dibawa, mati aja kok. Nah, bawa. Tapi bawanya gimana? Bukan diselipkan di kain kafan ketika meninggal dunia. Nggak bisa. Bawanya gimana? Ya dikirim dulu ketika masih hidup. Ngirimnya ketika masih hidup. Kalau sudah mati agak berbeda nanti. Anak nanti yang ngirim bisa. Tapi itu biasanya terbatas. Dikirim dulu, diposkan. Itu ada masjid yang belum dibangun, ya kan? Atau direnovasi, silakan. Saya Pak semennya 100 sak. Saya Pak pasarnya sekian truk, silakan. Itu sedekah jariah. Selama masjid itu dipakai terus menerus, maka insya Allah pahala akan terus mengalir. Maka sebenarnya paling banyak pahala ya Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat. Karena apa? Bangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu terus menerus digunakan. Ini sudah ada yang nanya kapan bisa umroh, kapan bisa umroh. Iya, kita rindu Makkah, kita rindu Madinah. Iya. Tapi gimana lagi ini ada masalah. Masih kok nggak bisa itu gimana ini ceritanya. Tapi mudah-mudahan Allah segera bukakan bagi kita untuk bisa berangkat ke Makkah, ke Madinah. Tapi saran saya sebelum berangkat ke Makkah, ke Madinah, ayo kita makmurkan masjid yang di dekat kita dulu. Gitu, ya kan? Ya, di dekat kita dulu. Nanti insya Allah kalau kita sudah memakmurkan masjid yang berada di dekat kita, insya Allah Allah bukakan jembatan untuk pergi ke Madinah, berangkat ke Makkah. Jangan sampai keliru. Mimpi-mimpi ke Mekah, ke Madinah, masjid di dekat nggak terkejar, nggak berangkat. Setelah itu berangkat ke sana, balik lagi, nggak pernah lagi ke masjid lagi. Ada yang saya mengatakan baru 40, nunggu 40 hari lagi Ustaz. Lu nunggu 40 hari lagi ke masjid itu gimana ceritanya? Jadi kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluarkan infak dan sedekah kita sebagai amal jariah. Maka silakan untuk dicari harta benda, tapi target kita yang utama adalah harta benda itu ada gunanya nanti di akhirat. Karena
Karena kalau harta benda itu hanya dimakan, maka terasa nikmat itu hanya saat di lidah. Turun, nggak terasa lagi. Setelah itu turun, turun. Kalau turun mana? Turun. Malu kita nengoknya. Malu kita nengoknya turun. Dan lebih bahaya lagi kalau nggak bisa turun. Ya kan? Kita makan, malam makan, pagi nggak bisa turun, siang nggak bisa turun lagi, malam nggak bisa turun lagi. Gimana? Repot itu. Itu. Sebenarnya ya turun repot, nggak turun lebih repot. Itulah materi di dunia, makanan dan minuman di dunia. Rasanya hanya di lidah. Itu. Maka ya rugi kalau hanya target kita hanya sampai di lidah. Nah, begitu juga pakaian, begitu juga rumah dan seterusnya. Ya memang ya kita sayangi rumah, tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan, kita nggak tahu setelah meninggal dunia itu rumah itu siapa yang nempati, nggak tahu gitu. Maka Nabi menyebutkan kalau mau punya pahala yang terus mengalir, sedekah jariyah. Yang kedua kata Nabi, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka silakan bapak, ibu-ibu ngajarkan ilmu kepada setidaknya kepada anaknya. Silakan anaknya diajarkan Al-Fatihah, La ilaha illallah, sholat dan seterusnya. Termasuk kemudian dibiayai karena sudah nggak bisa lagi, sudah habis ilmu orang tua. Ya kan sudah habis, maka dikirim ke universitas sana, sekolah ke sana. Maka sebenarnya meskipun nggak habis pun memang ceritanya para ulama dahulu itu ya rata-rata memang anaknya nggak cukup belajar dengan bapaknya sendiri gitu. Pasti disuruh berangkat ya, misalnya Buya Hamka ya bapaknya memang hebat gitu. Tapi ya nggak cukup, beliau udah pergi sana gitu. Dan oleh karena itu kalau anak itu belajar ya silakan, nggak apa-apa, semakin jauh ya insya Allah semakin bagus gitu. Tapi yang penting betul yang dituntut, yang dicari, yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Pastinya ilmu bermanfaat itu adalah ilmu agama. Itu yang pasti bermanfaat. Kalau yang lain tergantung gitu. Kalau ilmu yang lain itu ilmu alat, itu kan tergantung. Ibaratnya itu mana? Kalau apel ini pasti bermanfaat. Tapi kalau pisaunya ya alat, belum tentu bermanfaat. Pisau itu kalau dipegang ibu-ibu di dapur insya Allah bermanfaat. Tapi kalau dipegang oleh maling bahaya. Nah, gitu. Termasuk saya ingin sampaikan, ini bukan menyudutkan ilmu, bukan. Tapi memang begitu. Ilmu matematika. Ilmu matematika itu tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu punya ilmu agama dengan baik, maka ilmu matematika itu digunakan untuk menghitung kebaikan. Tapi kalau dipegang oleh orang yang tidak memiliki agama yang baik, ilmu matematika itu digunakan untuk apa? Nah, pinter bapak. Di desa langsung pinternya begitu, langsung korupsi. Iya. Lu jangan dikira yang korupsi itu nggak ngerti matematika, justru sangat ngerti. Mainkan angka itu ngerti. Kalau nggak ngerti mainkan angka ya nggak bisa dia. Itu contohnya. Itu contohnya. Ilmu kedokteran sama itu. Ilmu kedokteran tergantung yang memiliki. Kalau yang memiliki itu tidak beriman dan tidak bertakwa, maka ya orang bisa disuntik mati. Tapi kalau beriman dan bertakwa memang ya sangat bermanfaat, digunakan untuk membantu ini dan seterusnya. Gitu. Itulah. Maka ilmu itu memang ada dua. Ilmu yang bersifat fardhu ain, setiap orang wajib, dan ada ilmu yang bersifat fardu kifayah gitu, yang orang-orang tertentu gitu. Dan oleh karena itu kita hendaknya membekali ilmu pertama memang yang fardu ain, lalu kemudian silakan anak mengambil ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah dalam rangka untuk terus mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena manusia itu dimuliakan oleh Allah karena dua hal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang yang
beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Itu. Yang ketiga, kata Nabi, yang terus bermanfaat itu, yang terus mengalir itu adalah waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang terus mendoakannya. Itu. Anak soleh yang terus mendoakannya. Maka di sini sebenarnya kenapa kita itu senang meskipun anak itu merepotkan. Karena apa? Karena anak ini nanti menjadi aset kebahagiaan kita di akhirat. Anak ngaji ngalir ke kita, anak sholat ngalir ke kita, anak infak ngalir ke kita. Bahkan ada anak-anak soleh tertentu yang secara khusus, ini aku peruntukkan untuk orang tua, ini aku infak kebun ini dan seterusnya. Karena ada seorang sahabat yang ibunya meninggal, dia nggak tahu, dia di Mekah, dia balik ke Madinah, ibunya sudah meninggal. Dia sangat nyesal nggak bisa mendampingin ibunya, dan ibunya biasa, namanya ibu ini tetap berada, maunya di rumahnya, nggak mau di rumah anaknya ini sudah kaya, tapi nggak mau. Begitu kan memang rata-rata juga ibu, ini begitu, nggak mau ibunya. Ibu, ayo bersama di sini. Cukup kira-kira nggak usah ngapa-ngapa, cukup tidur makan, malah nggak mau dia. Nah, ngapain? Ibu hanya makan tidur, nyapu nggak boleh, ngurus ini nggak boleh. Maka dia di rumah, sakit meninggal dunia, anaknya di Mekah, menyesal betul. Ya Allah, ibu meninggal, aku nggak ada. Dan memang sedang ada tugas di Mekah. Maka kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kalau aku sedekah kebunku ini untuk ibuku, apakah itu bisa diterima oleh Allah dan mengalir kepada? Kata Nabi, iya boleh. Maka kemudian sang anak itu mengatakan, ya Rasul, saksikan kalau begitu ini aku wakafkan, aku sedekahkan, dan aku berharap pahalanya mengalir kepada ibu. Subhanallah. Iya, karena memang kalau ibu itu dikasihkan ke ibunya pada saat itu juga nggak ada gunanya. Ibu memang nggak membutuhkan. Jangankan dikasih kebun, diajak sih ke rumahnya yang bagus, saya nggak mau. Ya kan? Maka apa bermanfaatnya? Ternyata bermanfaat nanti di akhir. Karena memang bagi orang yang sudah meninggal dunia, itu kan nggak butuh kiriman materi, termasuk bangun kuburan itu kan nggak berguna. Ya kuburan di otaknya dibangun, ya kan nggak berguna. Apa bukti nggak berguna? Karena nggak pernah naik ke situ dia. Orang yang sudah meninggal dunia itu alamnya kan di alam kubur, dia nggak akan pernah naik ke atas. Oleh karena itu nggak perlu, memang nggak perlu membangun kuburan, itu nggak perlu, sekedar dibersihkan ya nggak apa-apa. Yang perlu adalah doa. Yang berguna bagi orang yang sudah meninggal itu adalah doa. Dan doa ini doa anak yang saleh. Syaratnya saleh. Karena Nabi menyebutkan waladin salihin yad'ulah. Ini kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ini anak walad laki-laki, kalau perempuan gimana? Sama, saya bilang. Karena memang anak dalam bahasa Arab itu ya nggak ada masalah, mau sebut walad atau bin nggak ada masalah. Jadi ini maksudnya ya anak laki-laki, anak perempuan. Waladin salihin yad'ulah. Tapi memang anak yang soleh. Karena kalau nggak soleh, gimana? Kalau nggak soleh gimana? Ya kayaknya nggak pernah berdoa. Ya. Jangankan untuk orang tuanya, untuk dirinya aja enggak gitu. Ya kan? Tapi kalau soleh, insya Allah mendoakan orang tua. Dan ini luar biasa, akan mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal, termasuk orang tua dalam hal ini ya kakek juga masuk itu, tenang, masuk, kakek itu masuk, datuk masuk, dan seterusnya itu masuk karena anak. Tapi memang runtuh, dan di situ sebagai anak yang soleh. Kenapa kok itu mengalir? Gitu. Sesuai dengan doa anak. Anak itu kan doanya Rabbi firli, gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, sayangi keduanya sebagaimana mereka
itu menyayangiku, mendidikku. Gitu. Jadi rupanya doa anak ini bersyarat, bersyarat menyayangi dan mendidik. Ya makanya bentuk sayang tadi itu dipipisin senang, nggak ada masalah. Terus kemudian dididik ini yang memang berat dan membutuhkan pengorbanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ternyata memang anak manusia itu beda dengan anak-anak binatang. Kalau anak-anak binatang itu tidak membutuhkan pendidikan. Iya, tidak membutuhkan pendidikan. Ayam itu meletek dari telurnya, meletek, ya, netas lah. Itu kan induknya nggak perlu didik, langsung bisa jalan, langsung eker apa itu? Ya cari makan itu. Di situ ada pasir, ada butiran-butiran beras. Anak ayam yang baru netas itu bisa bedakan. Betul? Betul? Bisa bedakan. Nah iya, anak bocah ya, wes habis itu pasir. Yang sudah besar, sudah kuliah aja pasir sudah habis juga. Satu truk habis, semen habis, ya. Koral habis, ya. Bang habis, ya. Nah, kalau anak ayam enggak. Kalau anak ayam bisa membedakan ini pasir, ini beras. Iya, nggak pakai pendidikan, nggak perlu ke posyandu. Nah kambing juga gitu. Mana Mas Bejo? Mas Doni. Kambing itu baru lahir, sama, langsung bisa berdiri. Anak nggak bisa langsung bisa berdiri, terus langsung bisa membedakan mana rumput, mana karet. Betul? Nggak akan salah dia. Makanya rumput kasih rendang ya nggak mau. Bukan makanannya. Coba bayangkan, kok bisa? Dari mana? Binatang-binatang. Wong nggak pakai dididik. Ini makanan rumput ya? Nggak ada. Kuliah begitu dalam dunia kambing. Tapi untuk manusia ternyata tidak. Ya kan? Manusia lahir nggak bisa, nggak tahu apa makanannya. Maka ibunya itu kan berusaha berat, nggak langsung bisa nyusu itu aja nggak langsung bisa. Betul, Ibu? Kayak Ustaz Camlan itu tahu aja ya. Mau pernah nyusuin? Iya. Nyusu saja tidak bisa. Kambing itu langsung bisa nyusu. Nyondol itu. Nah kalau anak nggak bisa. Anak itu harus dituntun untuk bisa nyusu. Tahu apa? Nggak ngerti kan? Jangan dikira langsung gampang itu, susah itu nyusuin. Bapak saya enak aja, terima bersih, ya kan? Dan memang ibu-ibu itu hebat, nggak punya anak, nggak akan keluar itu susu, ya kan? Iya, nggak akan keluar. Susu perempuan itu kalau tidak punya anak nggak akan keluar. Oleh karena itu kalau anak lahir itu berarti jatah anak, jangan salah. Jangan rebutan. Ya, itu jatah anak. Ya, jatah anak. Dan itu anak butuh belajar. Lalu kemudian makan yang lain, ada bubur ini dan seterusnya. Nggak bisa kalau nggak dituntun. Ini. Maka memang fitrah manusia itu membutuhkan tarbiyah, membutuhkan pendidikan. Dari sisi inilah maka nanti memang pahala itu mengalir. Ya kalau nggak dididik nggak tahu makanannya itu ini, makanannya itu. Lalu kemudian nanti apa perbuatannya dan seterusnya. Nah, di sini. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kewajiban orang tua itu memang mendidik anak, mendidik anak. Dari sini nanti pahala itu akan mengalir. Nah, sedikit agak rinci bagaimana mendidik anak. Mendidik anak itu yang pertama itu keteladanan. Teladan. Jadi orang tua itu sebagai contoh. Insya Allah anak itu akan ngikutin. Karena banyak yang mengatakan ya apa itu kacang akan ikut lanjaran, ya kan gitu. Ya anak nggak akan jauh dengan bapaknya, sama dengan biji nggak akan jauh dari batangnya, kan gitu. Akan ikut. Gitu. Maka silakan bapak ibu-ibu mencermati. Saya ingin anak yang soleh. Maka tentu berarti orang tua harus soleh dulu. Saya ingin anak saya rajin ke masjid, berarti saya harus rajin ke masjid. Saya ingin anak saya baca Quran, maka saya juga harus membaca Quran.
Meskipun mungkin nanti kita punya cita-cita yang lebih besar, anak kita lebih hebat daripada kita, ya kan? Ya, juz 30 nggak hafal-hafal, kita kan mungkin gitu. Tapi insya Allah nanti ya anak kita hafal sampai 30 juz, ya kan? Kita udah banyak lah juz melon, juz ini ya nggak apa-apa. Iya, anak kan, insya Allah. Lalu kemudian nyoba narkoba, lalu kan? Padahal itu jelas bukan makanan manusia, tapi dicoba-coba. Coba cari, ada nggak kambing yang terkena narkoba? Nggak mungkin ada. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi yang terpengaruh HP, nggak ada kambing itu terpengaruh HP, main HP, main game, nggak ada. Tapi anak, coba lepas dari orang tua sebentar, udah pinter sekali game, ini, sampai lupa sholat dan seterusnya, sampai kadang lupa pulang, lupa ngaji. Inilah manusia. Maka nasihat terus menerus, jangan sampai ada yang berhenti memberikan nasihat. Allah menyebutkan di surat Luqman itu terus memberikan nasihat kepada anaknya tentang akidah, tentang sholat. Maka jangan bosan orang tua mengingatkan anak tentang sholat, tentang akhlak yang baik dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu menempatkan anak di lingkungan yang baik, bi'ah as-sholihah. Lingkungan yang baik pertama ya di rumah, rumahnya lingkungannya baik, ngaji, sholat dan seterusnya. Nabi mengingatkan, la taj'alun buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Apa maksudnya? Sepi, ya kan? Nggak ada suara ngaji, nggak ada sholat gitu. Tapi jangan pula dijadikan kayak lapangan sepak bola, berantem terus, iya kan? Iya, karena memang rumah itu tipe-tipe. Ada rumah itu tipe kuburan, sepi. Bapak sama suami istri itu nggak ada sapa-sapaan, ya kan? Sepi, nah itu kuburan, ya kan? Nggak ada senda gurau, nggak ada baca Quran. Tapi ada juga yang kelewat batas, ya kan? Nggak ada kayak sepak bola, nggak perang terus, piring jedar, sini jedar, ada lagi yang tipenya tipe pasar, hitung-hitungan melulu, gitu. Untung rugi terus, hitungannya. Bapak dapat berapa tadi? Ya mama dapat berapa? Nah, hitung-hitungan terus, itu kayak pasar. Dan Nabi menyebutkan kira-kira jadikan rumah itu tipe kayak masjid. Gitu. Ada tempat sholat, ada ngaji, ya ada musyawarah dan seterusnya. Tapi jangan keliru juga memahami, Ustaz, karena rumah saya ini sudah seperti masjid, maka saya nggak pernah ke masjid. Ya keliru, bukan gitu maksudnya, gitu. Jadi lingkungan yang baik, di rumah lingkungan baik, di luar lingkungan juga baik. Maka silakan anak dicarikan sekolah yang baik. Sekolah yang baik, pastikan sekolah itu baik. Bagaimana sekolah itu baik? Ngajarkan sholat, ngajarkan ngaji, gitu. Ya kalau anak sekedar sekolah nggak tahu ngaji, nggak tahu sholat, ya untuk apa? Maka cari. Gitu. Apalagi zaman gini udahlah belajar pakai online saja, pakai HP saja. Ya belajar matematikanya berapa? 5 menit. Gamenya jauh. Itu berhari-hari. Jadi dipastikan carikan tempat-tempat yang memang di situ anak kita dididik dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang ke berapa tadi? Keempat. Pertama tadi teladan. Kedua, mau'izah hasanah. Ketiga, lingkungan yang baik. Keempat, doa. Pamungkasnya doa. Orang tua hendaknya nggak putus-putus untuk mendoakan anaknya agar anaknya soleh. Insya Allah doa mustajab. Doa orang tua untuk anak itu mustajab. Nanti sama. Doa anak untuk orang tua juga mustajab, khususnya di akhirat. Perlu diketahui, doa orang tua mustajab untuk anak di dunia. Untuk anak di dunia. Doa anak mustajab untuk orang tua di akhirat. Di situ. Di situ. Karena orang tua nggak perlu lah minta doa. Nak, doakan bapak supaya bisa lulus ujian S3. Ya itu ya sudah tua. Doa itu ya memang yang berpotensi akhirat, diberkahi, sehat, kayak gitu. Sekitar itu.
Tapi kalau doa orang tua, iya, ya Allah anakku mudah-mudahan sukses, yang kuliah di sana, yang kuliah di sana, mustajab insya Allah. Dan jangan putus, dan jangan sampai pernah merasa sudah habis, sudah saya doakan sudah ini tapi anak saya masih begini Ustaz. Nggak apa-apa, tenang. Karena mungkin nanti anak kita itu bisa saja taubat setelah kita meninggal dunia. Bisa terjadi. Ada anak itu memang dari awal bagus, tapi ada anak itu nanti baru sadar saat orang tuanya meninggal dunia misalnya, maka nggak perlu putus. Dan salah satu di antara doa itu memang adalah nama. Maka kenapa kita disyariatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kelahiran anak di hari ketujuhnya. Ini pas hari ketujuh ya? Ketujuh ya? Insya Allah. Dan ini saya sampaikan, silakan dipegang bahwa akikah itu sesungguhnya hari ketujuh, gitu. Sesungguhnya pas disembelihkan, memang disembelihkan kambing. Kalau laki-laki sunnahnya 2, andaikan nggak ada 2, 1 cukup, nggak apa-apa. Iya, akikah itu kambing, kambing akikah. Dan itu di hari ketujuh. Dan itu bersamaan dengan dikasih nama, sekaligus dicukur. Tadi Ananda itu rambutnya banyak sekali, saya tengok tadi lebat sekali, bagus. Silakan itu dicukur, dicukur. Kalau berkenan timbang, lalu kemudian ditimbang dengan emas. Kalau ada rezeki silakan diinfakkan, gitu. Atau kalau nggak emas, perak atau apa, gitu. Jadi silakan bersih, gitu. Jadi potong rambutnya. Oke. Nah, ini bagian daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada memang yang bertanya, Ustaz, gimana kalau hari ketujuh itu dulu belum diakikahi, apakah boleh sekarang? Nah, insya Allah boleh. Apa silakan. Gitu. Tapi saya sudah umur 40 tahun, Ustaz, apakah boleh kekeh? Ya silakanlah kalau mau. Gitu. Tapi memang awal pas harinya itu di hari yang ketujuh. Dan kalau tidak bisa ya nanti kapan bisa. Tapi ini sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan Nabi menyebutkan seakan-akan itu masih tertahan, masih tergadai kalau belum diakikahi itu. Dan disunahkan untuk memberikan nama. Dan nama itu adalah bagian daripada doa dan cita-cita. Karena itu jangan ngasih nama anak asal, ya kan? Ya. Kasih. Kita ingin jadi apa anak kita? Kayak ini apa ini? Ovi Leo Farzana of Averus. Laki-laki yang menjadi filosof Islam, pemikir Islam. Bagus, luar biasa. Ini doa orang tua. Mudah-mudahan anak kita nanti seperti itu. Ini bagian daripada doa. Oleh karena itu kalau nama anak yang kira-kira nama artinya nggak bagus, boleh diganti. Tapi kalau apa, ya kan ada nama Jawa, nama Sunda ya nggak apa-apa. Pokoknya namanya itu cenderung bagus. Kalau ini kayaknya nama Turki, ya kan? Nggak apa, nama dari bahasa Turki. Jono itu bagus juga. Jono itu apa artinya? Seger waras, gitu kira-kira. Ya, kan? Ya, ada lagi apa lagi itu? Ya. Suwito itu banyak harta, ya, bagus, ya. Sama dengan Soeharto, ya. Soeharto itu banyak harta, ya. Kalau memang ingin anaknya banyak harta ya nggak apa-apa, ya, silakan. Ya. Jadi nama itu juga nggak harus bahasa Arab, nggak harus. Kalau mau bahasa Arab silakan. Ada nama yang disebutkan Nabi yang paling bagus itu Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman, Abdullah dan seterusnya. Silakan untuk nama-nama yang bagus, karena ini bagian daripada doa. Nama itu bagian daripada doa. Dan insya Allah itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, cukup? Cukup? Ya sudah. Ada Nabi menyebutkan nanti di akhirat itu ada orang yang kaget. Kagetnya itu kaget senang. Kok senang bagaimana? Ya dia merasa itu sholatnya biasa, standar lah, gitu. Zakat juga nggak seberapa, haji mungkin belum, gitu. Ya, biasa-biasa. Tapi ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, derajatnya tinggi sekali. Maka dia kaget. Ya Allah, dari mana saya? Kok bisa setinggi ini derajatku? Kok banyak sekali pahala ini? Karena dia menyangka ya nggak banyak pahala, standar biasa aja gitu.
hidup dulu di desa, maka tenang yang di desa. Karena jangan-jangan nanti Allah balik ya di akhirat itu. Yang di desa itu yang tinggi-tinggi derajatnya. Yang bisa terjadi. Yang di kota itu dersep mungkin. Ya, bisa terjadi. Ya. Ada bisa terjadi begitu. Yang kaya turun di bawah. Ternyata yang miskin di atas. Bisa terjadi. Termasuk juga yang tampak pintar. Ternyata nanti di akhir itu di bawah. Ternyata yang biasa-biasa naik di atas. Salah satu di antara rahasianya apa? Dia bertanya kepada Allah, Ya Allah, dari mana ini kok saya punya banyak pahala? Ternyata Allah menjawab, bistighfari waladika lak. Ini disebabkan anakmu banyak beristighfar untukmu. Jadi ternyata derajat orang tua nanti di akhirat itu bisa naik karena faktor anak. Silakan untuk dicatat. Dan tidak ada yang menyebutkan derajat anak itu naik karena orang tua. Nah di sini, nah derajat orang tua naik di akhirat karena anak iya. Tapi derajat anak karena orang tua di akhirat tidak ada. Maka sampai Fatimah sendiri dipesan oleh Nabi, wa Fatimah, ikmali. Wahai Fatimah, kamu anakku, beramal. Nggak bisa kamu bergantung dengan aku, bapakmu, meskipun aku Nabi. Amat. Dan sehingga betul Fatimah itu beramal luar biasa sampai bengkak kakinya. Padahal anak Nabi. Dan dia tidak mengatakan, lah saya kan anak Nabi, saya nanti dapat syafaat dari Nabi. Tidak. Tetap beramal. Jadi oleh karena itu anak-anak kita harus kita pacu beramal, kita didik beramal. Maka insya Allah nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari anak-anak kita. Kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW benar. Dengan catatan apa syarat? Ikut Nabi gitu. Jangan keliru berharap dapat syafaat dari Nabi tapi pas subuh tidur saja. Enggak masuk. Syaratnya itu ikut Nabi. Subuh Nabi kemana? Ibu? Subuh Nabi kemana? Ke masjid. Suami kita? Nah ini dia. Loh, deres ntar dulu lah, tunggu dulu. Matahari terbit, ya kan? Mentang-mentang sawit mahal. Berangkatnya sebelum subuh, pulangnya setelah jam 12 malam. Ditanya istri, Pak kok belum datang? Lembur nih. Nggak taunya ke harga makmur. Ya. Jadi tetap subuh kalau ikut kanjeng Nabi ya ke masjid. Ya, begitu. Nah itu dapat syafaat dari Nabi. Saya ingin sampaikan dapat syafaat dari Nabi nggak cukup salawat. Rajin salawat tapi kalau nggak salatnya nggak dapat. Gitu. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi itu ikut Nabi. Nah, kita juga berharap syafaat dari anak kita. Gimana syaratnya? Yang mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang salehah. Demikian mudah-mudahan anak kita Ophelia, Farzana, Virus dan juga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung doa. Di hutan banyak pohon durian. Buahnya enak, manis sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada maaf, bila ada salah, mohon maaf sepenuh hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma barik lana khasatan li ahli al-bait. Allahumma barik lana khasatan li ahli al-bait wa li sa'iril muslimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana ja'alna auladana salihin. Rabbana ja'alna auladana salihin. Rabbana ja'al auladana salihin. Khususan
لولدنا أفيلو فرزنا أفيروس اجعله صالحا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا جميعا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.